Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan memasuki Ayub pasal yang ke-17 saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-16. Di mana Ayub di sana ya memarahi teman-temannya. Dia berkata kalian itu penghibur sialan ya. Karena dia merasa teman-temannya itu semakin menyudutkan dia. Bahkan menuduh dia ya tidak berkenan pada Tuhan ya, dan kita belajar dari sana bahwa ketika orang sedang mengalami malapetaka ya kita harus terus memberikan dukungan. Kita lanjut sekarang Ayub pasal 17 ya, dia berkata begini saudara. Semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Di tengah tekanan yang begitu berat ya Ayub sudah berpikir ya sudah, jalan satu-satunya dia mati saudara ya, dan itu pasti yang akan terjadi. Dia melihat hartanya habis, kekayaannya habis, semuanya habis, bahkan anak-anaknya sudah mati semuanya, istrinya sudah meninggalkan dia. Ya apalagi yang akan diharapkan. Ketika orang sedang berada di titik terendah seperti itu, memang biasanya yang mereka harapkan hanyalah kematian. Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ya saudara, apapun yang terjadi di hidup kita jangan pernah kita patah semangat. Karena ketika semangat itu masih ada, itu berarti masih ada harapan. Kita masih bisa berharap, tapi kalau semangat sudah patah saudara, ya sekalipun di depan kita masih ada harapan, itu pasti kita akan gampang menyerah dan putus asa. Ayat yang kedua dia berkata, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Ya biarlah mereka menjadi jaminanku bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku. Ya di tengah kekacauan hatinya Ayub berkata-kata dengan pengertiannya sendiri saudara. Ayat 4 dia berkata karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Ayub merasa bahwa inilah yang diperlakukan oleh teman-temannya kepadanya. Mereka mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan. Ayub merasa cercaan, bahkan semua aduan dari sahabat-sahabatnya itu adalah mereka lakukan hanya untuk mencari keuntungan diri. Ya karena itu dia bilang barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun atau buta saudara ya. Ayat 6, aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Apa yang Ayub alami memang tidak mudah saudara. Dia yang tadinya orang kaya, terhormat, ya dia punya kemuliaan, sekarang dia harus menderita, kehilangan segalanya, kekayaannya habis, anak-anaknya habis, hartanya habis, bahkan sekarang dia kena penyakit. Dia duduk di tanah dengan hanya memakai kain kabung, dia kehilangan segala yang dia miliki. Makanya Ayub berkata hari ini dia telah dijadikan sindiran, cemoohan, dia telah menjadi hinaan dari antara semua bangsa-bangsa. Bahkan dia bilang aku sekarang menjadi orang yang diludahi mukanya. Kenapa Ayub berkata bahwa dia menjadi orang yang diludahi mukanya? Karena semua penghinaan hari ini jatuh atas dia. Apalagi penghinaan yang sangat Ayub rasakan begitu luar biasa adalah dari sahabat-sahabat dekatnya. Orang-orang yang hari-hari mengerti kehidupan Ayub, mereka bisa akhirnya mencerca dia, bahkan menghakimi dia orang berdosa, penipu, sehingga dia dihukum Tuhan. Itulah yang paling menyakitkan, dan Ayub berkata hari ini aku telah menjadi sindiran dari antara bangsa-bangsa, bahkan aku menjadi seorang yang mukanya diludahi saudara. Ya saya percaya di tengah penderitaan yang kita alami kita belum seberat Ayub. Belum apa yang kita alami ini tidak seberat apa yang Ayub alami. Dia bahkan dia menjalani ya proses yang begitu luar biasa saudara. Ayat 7 dia berkata mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Ya kita bisa mengerti apa yang Ayub alami. Bayangkan dia dalam keadaan sakit. Seluruh tubuhnya itu luka, ya kudis, borok yang gatel. Sampai dia menggaruk pakai beling, itu tidak mudah saudara. Dan Ayub bilang ya dia adalah orang yang benar-benar ya sangat
dipermalukan. Dia bilang matanya menjadi kabur karena pedih hati. Tidak bisa tergambarkan lagi pedihnya hati Ayub sehingga matanya itu kabur, dan dia bilang segala anggota tubuhku itu hanya seperti bayang-bayang. Memang dia merasa dia akan segera turun ke dunia orang mati sehingga dia bilang yang tersisa baginya hanyalah kuburan. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Ya, Ayub berkata, dia selama ini hidup jujur. Dia selama ini hidup takut akan Allah. Tapi dia mengalami yang seperti itu. Makanya ketika dia bilang orang-orang jujur tahu apa yang dialami oleh Ayub, mereka pasti akan tercengang-cengang. Ya, bahkan dia bilang orang-orang yang benar tidak bersalah itu akan naik pitam terhadap orang fasik. Karena Ayub merasa kenapa dia benar tapi dia ditimpa oleh malapetaka. Kenapa bukan orang fasik yang ditimpa oleh malapetaka, saudara ya? Itu yang ada dalam benaknya Ayub. Ayat yang ke-9, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tapi yang luar biasa di balik semua perkataan-perkataan yang Ayub ucapkan, dia masih memiliki prinsip-prinsip yang luar biasa, saudara. Dia bilang meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayub sangat percaya di tengah proses yang dia alami, di tengah hal yang dia sedang rasakan, dia bilang dia percaya bahwa orang-orang yang hidup benar, yang bersih kelakuannya, mereka pasti akan bertambah kuat. Ya, sekalipun ada tantangan, ada malapetaka, dan ini satu pernyataan yang luar biasa. Bahkan Ayub berkata, ya pada ayat 10, tetapi kamu sekalian, ya silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kau dapati di antara kamu. Saudara, jadi ketiga sahabat Ayub ini memiliki reputasi sebagai orang bijak ya. Karena Ayub juga seorang yang takut Tuhan, makanya dia juga bergaul dengan sahabat-sahabat yang bijak. Dan ketiga sahabatnya ini terkenal sebagai orang yang bijaksana. Tetapi Ayub tidak bisa ya menemukan hikmat dari dalam diri mereka ketika dia mengalami persoalan. Ya, ternyata di mereka itu yang mereka ucapkan dari mulut mereka itu dianggap Ayub bukanlah hikmat, tapi kata-kata cercaan bagi dia. Dan ya Allah mendukung klaim Ayub ini ya. Dalam mereka Allah mendukung klaim Ayub ya. Dan ketika dia menyalahkan orang-orang ini karena gambaran keliru yang mereka nyatakan tentang diri Ayub, saudara. Ya, dan jelas orang-orang ini memiliki pandangan yang salah tentang hikmat. Mereka beranggapan bahwa karena mereka kaya dan sukses maka Allah pasti senang dengan cara hidup dan cara berpikir mereka. Akan tetapi Ayub memberitahu para sahabatnya bahwa mereka memulai nasihat itu mereka kepada Ayub itu dimulai dengan ide-ide yang salah. Karena kesuksesan dan kemakmuran duniawi itu bukanlah upah untuk iman kepada Allah. Sebab kalau hanya kekayaan itu bisa ya diberi iblis juga, saudara. Ingat ya, kekayaan itu hanya tipu daya. Bisa juga bukan dari Tuhan, dari setan pun bisa memberi kekayaan. Nah, sahabat-sahabat ini hanya mengukur bahwa kalau orang itu disertai Tuhan maka dia pasti sukses, kaya, tidak mungkin jadi miskin. Ketika mereka melihat Ayub dalam keadaan yang begitu, maka mereka dengan sembarangan saja menuduh bahwa apa yang dialami itu karena dihukum Tuhan sebab sekarang dia sudah miskin. Ya, jadi inilah yang dikatakan bahwa mereka tidak berhikmat dalam hal itu. Ya, akan tetapi Ayub memberitahu para sahabatnya bahwa ya mereka itu bersalah. Sebab jangan mengukur kesuksesan atau berkat Tuhan itu dari harta atau kemakmuran duniawi yang mereka miliki. Orang yang benar-benar bijaksana akan mengetahui bahwa hikmat itu berasal dari Allah ya, dan bukan dari kesuksesan atau kegagalan manusia. Dan orang yang benar-benar bijaksana tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dan hikmat Allah itu terbukti lebih unggul ya, ada pada Ayub dari sahabat-sahabatnya. Ya, dan itulah ya kita garis bawahi bahwa ketiga sahabat Ayub ini memang mengatakan hal-hal yang kelihatannya memang benar.
Tapi sesungguhnya mereka tidak berhikmat karena mereka menganggap bahwa ya ketika Tuhan menyertai seseorang maka dia itu harus kaya. Ya, dan Ayub sekarang sudah miskin, makanya mereka menuduh Ayub dihukum Tuhan karena buktinya sekarang dia sudah tidak kaya lagi. Ayat yang ke-11, Ayub berkata, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Ayat 14, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ya, Ayub tidak lagi mengharapkan ya kekayaan atau kesuksesan ya dari keluarganya yang dipulihkan pada masa depan. Ia telah terbenam dalam pikiran tentang kematian, duka cita dan penderitaan. Ya, dan upah yang digambarkan oleh para sahabat Ayub semuanya hanya berhubungan dengan kehidupan yang sekarang, yang duniawi. Mereka tidak membicarakan mengenai kehidupan setelah kematian. Kita tidak boleh menilai kehidupan hanya dari segi dunia sekarang ini saja, karena Allah juga menjanjikan sebuah kehidupan masa depan yang indah, yang kekal di dalam Tuhan, saudara. Ya. Dan kita percaya saudara di dalam penderitaan kita sekalipun, mati sekalipun, maka ya bersama-sama dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, kita akan tetap memperoleh kehidupan yang luar biasa. Nah, Ayub tidak ada lagi harapan untuk dia hidup karena dia melihat semuanya sudah buyar. Ya, dia hanya berpikir bahwa dia akan menyebut ya kuburan itu ayah dan ya berenda itu yaitu tempat mengusung mayat itu adalah ibu. Ya, karena dia berkata, aku akan segera turun ke dalam dunia orang mati. Tapi kita percaya saudara ya, hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan memang kalau belum waktunya maka Tuhanlah yang akan menuntun semuanya. Jangan kita berpikir sebelum waktunya Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal yang ke-18. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Jadi mereka ini terus ya berargumen saudara dalam sebuah pembicaraan. Setelah Ayub berbicara berkata bahwa ya begini Tuhan menghukum aku mau mati segala macam ya. Ayub berkata kepada teman-temannya, kamu itu semua nasihatmu itu nasihat ya sialan. Ya bahwa kamu tuh hanya membuat dia semakin tertekan. Lalu teman-temannya menjawab lagi saudara, ayat 18, maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara, sadarilah bahwa baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pemandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Jadi teman-temannya ini juga emosi karena melihat bagaimana Ayub itu berespon kata-katanya terhadap semua teman-temannya ya, dan bagaimana melihat kata-kata Ayub juga yang sudah mulai mengutuki dirinya sendiri bahwa dia akan mati dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya bilang ya kenapa buat kami ini orang bodoh ya, karena Ayub terus berkata bahwa aku ini gak berdosa loh, kamu tuh tidak sepantasnya ngomong seperti itu. Ya, dan teman-temannya ini berkata bahwa ya memang ya kamu sendiri yang berbicara dan ya engkau sendiri menerkam dengan dirimu dalam kemarahan. Ayub merasa marah dengan apa yang dia alami saudara. Dan Bildad mengira bahwa dia mengetahui bahwa alam semesta seharusnya bekerja, dan dia melihat Ayub sebagai sebuah ilustrasi tentang konsekuensi dosa. Bildad tidak mau menerima cerita dari Ayub karena itu tidak sesuai dengan pandangannya mengenai kehidupan. Memang mudah untuk menyalahkan ya, dan Bildad ya karena sudah jelas, tetapi sayangnya kita sering bertindak dengan cara yang sama ketika ya kita melihat bahwa semua nasihat-nasihat kita tuh gak diterima.
Jadi Bildad itu berkata bahwa siapakah kamu ya, apakah demi kepentinganmu bumi harus menjadi sepi ya, apakah karena kamu itu merasa berharga sehingga karena kepentinganmu gunung batu harus bergeser. Dia bilang ayat 5, bagaimanapun juga ya terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Kembali saudara, dia terus menghujani Ayub dengan kata-kata bahwa menuduh Ayub itu fasik, Ayub itu berdosa dan lain sebagainya. Dia bilang mau sampai kapanpun juga ya, namanya orang fasik ya terangnya akan pudar. Ya kamu fasik ya kamu pasti dihukum Tuhan. Jadi tidak ketemu saudara ya. Niatnya datang memberi nasihat penghiburan, ya Ayub sendiri merasa nggak perlulah kamu datang kalau kamu hanya menghakimi. Jadi nggak ketemu ini cara pandang mereka ini saudara. Seringkali dalam hubungan pun kita juga seperti itu ya, dalam persahabatan atau keluarga ketika orang menghadapi masalah. Ya kita memberi nasihat tapi kok nggak ketemu saudara. Ya karena mungkin nasihat kita yang nggak benar atau ya sebaliknya orang yang menerima itu juga nggak benar. Jadi terjadi kasus seperti ini, mereka ini saling menyalahkan terus. Ya, jadi Bildad berkata ya orang fasik itu satu saat terangnya akan padam. Nyala apinya tidak akan tetap bersinar karena dia berdosa. Ya ayat 6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Sekali lagi saudara, penghakiman demi penghakiman yang terus diberikan oleh teman-teman Ayub ini ya membuat Ayub semakin tersudut ya di dalam keadaan yang begitu berat, tekanan hidup yang begitu dia alami, semua hilang, anak-anaknya mati ya, dan dia masih terus mendapat penghakiman dari teman-teman yang berkata bahwa dia adalah orang fasik, dia orang berdosa dan lain sebagainya saudara. Ya dan ini tentunya ya tidak bijaksana saudara kalau kita ini memandang hanya dari cara pandang kita saja dan terus menghujani orang yang sedang dalam penderitaan dengan kata-kata hujatan atau kata-kata penghakiman. Ya dia bilang orang fasik itu nggak mungkin kuat, sekalipun kuat langkahnya pasti akan terhambat. Ya karena kakinya sendiri akan menyangkutkan dia dalam jaring. Ya dan di atas tutup pelubang ia akan berjalan. Dikatakan di sana ya ayat 9, tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Jadi mereka terus menuduh Ayub bahwa kalau kamu itu hidup berdosa, hidup fasik, satu saat pasti akan jatuh. Dan sekarang ini adalah kejatuhanmu, Tuhan menghukum engkau. Ya saudara, kita ini tidak tahu dalam banyak hal apalagi untuk menghakimi. Ya mari kita belajar untuk malah memberikan nasihat dan jangan menghakimi orang yang sedang ada dalam penderitaan atau masalah. Karena belum tentu penderitaan atau masalah itu terjadi karena dosa. Tapi biarlah kita mau senantiasa ya melihat kepada Tuhan, kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan, kita mau senantiasa untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan bawalah setiap orang-orang yang ada dalam masalah ini untuk datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan bukan sebaliknya saudara. Ya malah kita menuduh atau menghujat atau menghakimi. Ya ayat 11 dia berkata, kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Ayat 13, kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Saudara sebenarnya tidak bijak ya, bayangkan kalau orang dalam penderitaan sakit lalu kita datang dan berkata, oh kamu itu memang fasik ya, karena orang fasik itu tubuhnya akan dimakan oleh penyakit. Ya ini juga keterlaluan sih saudara ya. Jadi pakailah kata-kata menghibur yang membangun di mana perlu. Ya tapi jangan seperti itu saudara, dan berkata bahwa orang fasik itu tubuhnya akan dimakan oleh penyakit, dan Ayub sendiri sedang dalam keadaan yang ya dia sendiri sedang dalam keadaan sakit parah saudara, karena penyakit di kulitnya bahkan semuanya hilang. Adalah tidak bijaksana ya. Mari kita introspeksi diri saudara supaya kita belajar kalau kita hendak memberi penghiburan bagi orang janganlah seperti teman-teman Ayub ini. Ayat 14 dia berkata ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya,
dan di atas layulah rantingnya. Ayat 17, ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Bayangkan saudara, memang sangat-sangat menyakitkan apa yang mereka katakan kepada Ayub. Yang dia maksud di sini raja kedahsyatan adalah ungkapan kiasan yang merujuk pada maut atau ya satu hal yang sangat-sangat dahsyat, penderitaan yang begitu dahsyat. Ya, dan dia berkata Ayub akan dibawa ke sana. Sangat tidak bijaksana saudara, ya nasihat seperti ini kita berikan pada orang yang sedang dalam malapetaka, apalagi dia ya tidak berdosa seperti Ayub. Karena semua orang pasti satu saat akan menghadapi masalah. Ya, mereka berkata bahwa ayat 19, ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya dan tak ada seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bahkan menuduh Ayub curang dan dia tidak mengenal Allah. Saudara, ya dari sini kita melihat ya berat sekali Ayub mengalami malapetaka, istrinya meninggalkan dia, bahkan sekarang teman-temannya itu menghakimi dia. Itulah kehidupan, seringkali kita pun mengalami ketika kita ada masalah, kita dihakimi oleh orang, bahkan oleh sahabat-sahabat terdekat kita, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa saudara, karena semua Tuhan izinkan terjadi dan kita tahu percaya bahwa ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan di hidup kita. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah terhakimi. Percayalah pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, bahkan lewat firman Tuhan kami terus belajar. Seringkali kami pun akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bahkan ketika kami menghadapi masalah, banyak orang akan menghakimi kami. Tapi biarlah kami hanya tetap percaya pada firman Tuhan. Jangan biarkan langkah kaki goyah. Jangan biarkan kami Tuhan bergeser dari kepercayaan iman kepada Tuhan. Bawa kami terus untuk sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Bawa kami terus untuk sungguh-sungguh percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami persoalan yang berat, himpitan, masalah, tekanan yang berat. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Biarlah anugerah-Mu turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang berat. Biarlah Tuhan menjadi jawaban atas setiap kami. Engkau juga melepaskan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan. Dosa apapun Tuhan lepaskan dan berikan kami kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami buang segala hal yang tidak berkenan, kami buang kenajisan, percabulan, kami buang amarah, kebencian, dendam, kami buang setiap Tuhan karakter-karakter yang tidak baik, yang dosa-dosa yang mengikat, judi, perselingkuhan, apapun kami tolak, patahkan, hancurkan, kepahitan, amarah kami tolak. Pulihkan setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi keluarga Tuhan pulihkan. Agar hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau selalu menyertai kami, melindungi, membentengi kami. Tuhan tolong pegang tangan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan sembuhkan yang terbaring sakit hari ini. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Anugerah Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Kau juga yang memberkati Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang terjebak dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau melepaskan setiap mereka Bapa, dan ketika kami bertobat, pintu-pintu Tuhan bukakan kembali sehingga setiap utang boleh terlunasi dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang rindu pemulihan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga berikan keturunan kepada setiap mereka yang rindu punya keturunan. Dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia.
Biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Anugerah keselamatan tercurah bagi Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan di atas bangsa kami. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, bahkan di setiap bangsa-bangsa di seluruh benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan tercurah, supaya orang-orang berdosa berbalik, bertobat dan kembali kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku selamanya.